32 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Ataroth, Dibon, Yaeser, Nimrah, Hesibon, Ale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesi Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang, kambing domba di sini untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu, anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu. Oleh karena penduduk negeri ini, kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya.
sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, orang-orang Amori, dan kerajaan Og, Raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yeser, Yogeba, Bet Nimra, Bet Haram, sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesyon, Eleale, Kuriataim, Nebo, Bealmeon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma. Dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makbir bin Manasye pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makbir bin Manasye dan diamlah ia di sana. Yair, anak Manasye, pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Yohanes ayat 1 sampai ke 8. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan orang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelumnya aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus kepada imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya-tanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukankah Elia, dan bukankah Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak-anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya
memberi kesaksian, inilah anak-anak Allah, anak Allah. Murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Dia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira keempat, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan menamakan Kepas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dan datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, hati yang tulus, dan di dalam iman yang teguh. Jangan sampai meleset. Ya, kalau kamu meleset, ya, maka di masa-masa kesesakan kamu tidak punya kekuatan. Ya, kamu tidak punya minyak di masa-masa datangnya antikristus itu, sehingga kamu tidak akan bertahan. Ya, saudara, orang Israel, ya, dari sejarahnya, ketika Abraham mau masuk tanah Kanaan, maka dia harus menyeberangi sungai Efrat, saudara ya. Lalu ketika orang Israel dari Mesir mau keluar dari Mesir, maka mereka harus, untuk menjadi pengikut Musa, katanya harus dibaptis di Laut Teberau, Laut Merah. Lalu ketika orang Israel mau kembali ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, harus dibaptis di sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kembali ke tanah perjanjian, mereka harus dibaptis di sungai Yordan.
Sungai Yordan inilah tempat Nabi Yohanes membaptis seluruh umat Israel dan mentahbiskan Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi Sungai Yordan ini sangat penting artinya bagi orang Israel, ya, dan bagi orang Kristen tentunya ya. Nah, waktu Israel memasuki tanah Kanaan, maka Manasye, Ruben, dan mereka menetapkan untuk tetap tinggal di seberang Sungai Yordan yang sekarang ini menjadi wilayahnya Yordania. Anda lihat ibu kotanya Yordania, Amman, itu dulu bekasnya orang Manasye, saudara ya. Jadi wilayah Yordan yang disebut hari ini sebagai kerajaan Yordania, negara Yordania, itu adalah sebenarnya wilayahnya Israel. Ya, wilayahnya Israel. Baik ya, Israel ya, nggak diminta ya, itu nggak diminta tuh saudara sama Israel. Nah, jadi saudara, betapa pentingnya makna Yordan itu bagi Israel ya, Sungai Yordan. Nah, tapi ada yang tinggal di seberangnya, Ruben dan Manasye, mereka nggak mau ya. Mereka nggak mau nyebrang. Kita tinggal di sini juga baik kok, dia bilang begitu ya. Kita nggak usah ke sana deh. Kita di sini saja. Tapi itu bukanlah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, saudara ya. Itu bukanlah tanah yang dijanjikan, ya. Karena lembah Sungai Yordan itu batasnya Sungai Yordan itu. Makanya hari ini nggak diminta lagi sama orang Israel ya. Nah, tetapi kalau Anda melihat ya, Sungai Yordan itu menjadi sebuah perbatasan. Kalau kamu ya di zamannya pembuangan ke Babel keluar dari menyeberang Sungai Yordan, maka kamu sedang ada di luar wilayah Israel, saudara. Ya, padahal kan Elia itu, ingat Elia sama Elisa itu, dia kan menyeberangi Sungai Yordan, saudara. Ya, dia menyeberangi Sungai Yordan. Elia sama Elisa, ya kan? Nah, sangat unik sekali ya, saudara ya, sangat unik sekali tentang Sungai Yordan ini. Tetapi kamu harus menyeberangi Sungai Yordan apabila kamu ingin masuk ke tanah perjanjian. Ya, dan itulah yang sekarang menjadi gerakan antisemit orang-orang di seluruh dunia. From the river to the sea, ya, Palestine must be free, ya. From the river, dari Sungai Yordan sampai ke laut. Itu artinya genosida orang Israel ya. Nah, itu ya. Jadi batasan namanya tanah perjanjianmu adalah Sungai Yordan. Tanah perjanjianmu adalah batasannya dari Sungai Yordan itu. Karena apa saudara? Di seberang Sungai Yordan itu bukanlah tanah yang dijanjikan oleh Abraham. Ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu itulah yang dari Sungai Yordan itu sampai ke Laut Asin, katakan kan, sampai ke lautnya Israel itu, ya, laut Mediterania itulah tanah perjanjian. Nah, kalau kita mengamati itu sampai dengan hari ini, batas-batas wilayah Israel, terutama kata Sungai Yordan itu, maka Sungai Yordan itu adalah sebuah batas yang sakral, batas yang disucikan bagi orang Israel. Sungai Yordan ini memang menjadi penghidupan. Dia mengalir dari utara, ya, dari perbatasan Syria itu, Golan, ya, sampai ke dari hulu ya, dari hulu Valley namanya, dari hulu Valley sampai ke Laut Mati, itulah kurang lebih 150 kilo ya, 150 miles atau 200 kilo jaraknya kurang lebih. Itu adalah batas suci ya, tanah perjanjian, dan disitulah semua orang dibaptis ya, bahkan semua orang dibaptis ya. Mereka kemudian ditenggelamkan, bukan ditenggelamkan, tapi dimandikan ya, dibasuh di Sungai Yordan, termasuk ini ya, termasuk si Naaman itu ya, suruh
Sungai Yordan. Sungai Yordan itulah tempat pembaptisan. Jadi kita mulai tanah perjanjian ya dimulai dari Sungai Yordan, saudara. Tanah perjanjianmu itu dimulai dari Sungai Yordan, yaitu pembaptisan. Siapa di sini yang belum dibaptis? Buru-buru dibaptis. Karena pembaptisan dengan air ya adalah sebuah simbol dari permulaan perjalananmu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Pembaptisan di Sungai Yordan adalah permulaan. Dan Sungai Yordan ini adalah memang benar-benar sebagai sungai yang besar, tapi tidak deras arusnya. Sungai yang besar, tetapi tidak deras arusnya, tidak berbahaya. Ya, tetapi sungai itu besar dan airnya cukup untuk membaptis. Ya, tidak deras arusnya, banyak airnya, tidak berbahaya bagi orang. Nggak seperti kalau ada sungai-sungai yang jangankan Sungai Yordan ya, Sungai Musi aja berbahaya bagi manusia ya. Tapi Sungai Yordan itu tidak berbahaya ya. Nah, sungai ini di tempat sungai ini ya, di Sungai Yordan yang penuh sebagai sumber kehidupan orang Israel ini ya, sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi orang Israel ini adalah sungai yang menjadi kehidupan, sungai simbol kehidupan bagi orang Israel. Karena lembah yang disebut dengan lembah Yordan atau daerah Yordan itulah daerah pertanian yang amat sangat subur sebagai sumber pangan bagi Israel, saudara. Dan sekarang juga bagi Yordania ya, bagi negara Yordania juga menjadi sumber pangan. Seberang Sungai Yordan, yang di seberang Sungai Yordan. Sering ada istilah begitu ya, yang di seberang Sungai Yordan itu adalah dua negara yang berbeda ya. Tadinya adalah miliknya orang Israel, tetapi sejak tahun ketika Israel berdiri, maka itu bukan menjadi wilayah Israel, tidak dianggap menjadi wilayah Israel ya. Pembaptisan ya dimulai dari pembaptisan adalah tanah perjanjian. Tapi jangan sampai kamu tidak dibaptis, tidak menyeberang Sungai Yordan, karena itu bukan menjadi tanah yang dijanjikan kepadamu, saudara. Ya, tanah yang diberikan pada yang diminta sama Ruben, Gad, Manasye dan itu ya, itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi itu diminta, ya dikasih aja sama Musa karena memang di situ sudah aman dan sudah diperangi. Tetapi itu bukan tanah perjanjian. Ya. Jadi kalau 12 suku ini Israel kumpul, mereka nanya, tanahnya Ruben di mana? Ya nggak dapat. Ya nggak dapat. Ya nggak dapat. Tapi hari ini orang-orang Israel memang tidak menempati tiap suku ya, karena kan cuma yang diketahui dengan jelas kan hanya 3 suku. Jadi seluruh Israel hari ini ada 12 suku yang enggak ya. Sampai hari ini ya 3 suku yang pasti, yang lainnya masih belum tahu ya, masih terus diselidiki ya. Yang pasti saudara, saya lagi cerita tanah perjanjian buatmu dan buatku. Tanah perjanjian, Anda mau masuk tanah perjanjian, yaitu di mana tempat susu dan madu berada. Ya, di mana dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Tidak bisa Anda tidak melewati Sungai Yordan, Anda harus melewatinya dulu. Bahkan Naaman pun harus dibaptis di Sungai Yordan 7 kali, dia harus mandi 7 kali di Sungai Yordan. Jadi ya setelah Sungai Yordan itu Anda lalui ya, maka yang sekarang Anda perangi ya, yang Anda sekarang harus lakukan adalah Anda masuk ke padang gurun seperti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam, saudara. Ya, sana setiap orang itu ada padang gurunnya. Orang Israel masuk padang gurun, dia dibaptis dulu di Laut Merah, ya. Lalu mereka masuk padang gurun 40 tahun. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu ia masuk padang gurun selama 40 hari 40 malam dan dia mengalami kemenangan. Maka malaikat-malaikat akan melayani dia. Nah, ketika Anda baru dibaptis, ya, maka Anda akan mulai masuk dalam sebuah padang gurun. Dan Anda harus menang di padang gurun itu. Apakah padang gurun? Padang gurun adalah tempat di mana semua sisa-sisa manusia lamamu itu dibersihkan. Ya, semua sisa-sisa mental budak, mental kere, mental sombong, mental mental gilani, mental itu semua Anda harus dibersihkan. Itu semua mentalitasmu, duniawimu, keserakahan, cabulan, disitulah di padang gurun tempatnya dibersihkan. Mau berapa lama kamu lewat padang gurun? Di setiap padang gurun yang kamu lalui,
maka kamu akan dibersihkan. Ya, setiap masuk dalam padang gurun selalu ada mental-mental yang dibersihkan. Kalau kamu adalah punya terikat dengan percabulan, maka percabulan itu akan dibersihkan. Kalau kamu terikat dengan ketamakan, maka ketamakan yang dibersihkan. Kalau kamu sangat terikat dengan kesombongan, maka kesombongan itu yang dibersihkan. Ya, mental, semua mentalitas yang bukan dari surga itu akan dibersihkan di padang gurun. Kalau kamu kalah gimana di padang gurun? Maka kamu akan mengulangi lagi dan akan diperpanjang waktunya sampai itu benar-benar bersih. Ya, masuk padang gurun. Makanya jangan heran, memang ketika kamu habis dibaptis, maka banyak sekali kutub sial ya, itu juga hanyut, ada pengampunan di sana. Kamu yang terikat dengan kutub itu dilepas. Tetapi manusia lama itu masih ada, saudara. Sifat-sifat lamamu, ya sifat-sifat itu masih ada. Dan itu kamu harus bersihkan. Dengan apa, saudara? Dengan Anda harus mengerjakan tanah itu, kata Tuhan. Sebelum masuk Yordan, ya, orang-orang Israel hidup dari mana yang turun dari surga. Selama di padang gurun, ya, kan mereka sudah dibaptis di Laut Merah. Maka orang-orang Israel, nenek moyang mereka yang 400 tahun di Mesir itu, maka mereka hidup dari mana di padang gurun. Mereka tidak mengusahakan apa-apa, saudara. Tetapi Tuhan berkata, ketika kamu nanti menyeberang sungai Yordan, maka mulai hari itu kamu harus bercocok tanam. Ya, kamu mulai harus bercocok tanam. Jadi ketika kamu sudah menyeberang sungai Yordan, kamu harus mengusahakan ya tanah itu. Tanah itu bukan tanah yang ujuk-ujuk langsung keluar sendiri susu madunya. Kamu harus pekerjakan. Dan ketika kamu kerjakan itu baru keluar susu dan madunya. Ya, menaburlah katanya Tuhan ya. Di seberang sungai Yordan itu menaburlah. Jadi Anda ya yang sudah dibaptis tapi Anda pengangguran, bertobat kamu saudara. Karena pengangguran itu adalah salah satu dari dosa manusia lama. Pengangguran itu simbol kemalasan. Pak, saya ini masa S2 nganggur Pak. Berarti kamu ada sesuatu yang salah dengan kamu. Memang kenapa kalau kamu S2? Apa kamu kudu dapat kerjaan di bank? Salah kamu saudara. Jangan sampai kamu menganggur. Walaupun kamu S2, jangan ragu untuk mengerjakan pekerjaan yang remeh. Kerjakan. Sambil kamu mencari pekerjaan yang cocok sesuai dengan kemampuan. Pak, saya ini biasa jadi direktur. Saya banyak ketemu direktur, bekas direktur yang supir ojek, sudah jadi ngojek atau nge-grab itu yang pakai mobilnya. Daripada mobilnya diambil sama leasing, dia coba nge-grab ya, karena perlu di PHK. Bekerja apa saja, saudara. Kerjakan apa saja, jangan nganggur di rumah. Ya, jadi tanah itu memang harus dikerjakan. Harus dikerjakan, baik secara jasmani kamu harus bekerja, tetapi kamu juga harus mengerjakan keselamatanmu, kata Paulus. Kerjakan keselamatanmu. Di seberang sungai Yordan kamu harus kerjakan keselamatanmu. Pak, keselamatan memang bisa hilang, bukan masalah hilang, tak hilang, konsekuensi loh saudara. Orang Kristen itu ya ada hukum konsekuensi. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu diperdamaikan dengan Sang Cinta itu, sehingga kamu punya damai yang melimpah. Lalu kamu harus belajar firman Tuhan untuk metanoia. Tadi ada yang nanya tadi malam ada yang nanya di Koinonia ya tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan diperbarui hati dan pikiran. Ya, artinya roh kita diperbarui dengan Roh Kudus sehingga kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Tetapi kita harus metanoia supaya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri itu tetap sama kita. Sehingga kita harus metanoia, saudara. Ya, dengan pembacaan firman Tuhan yang dibimbing oleh Roh Kudus, kita harus metanoia. Itulah cara mengerjakan keselamatan kita. Lalu kamu praktekkan, saudara, dalam hidupmu. Anda jangan senang-senang di sini, udah bagus, khotbahnya bagus, senang dengerin khotbah, lalu kamu tidak lakukan. Hati-hati loh, saudara. Di seberang sungai Yordan, kamu tidak akan mendapat mana dengan cuma-cuma loh. Kamu harus bekerja.
Tetapi apa yang kamu kerjakan akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Itulah yang menjadi susu dan madu. Beda kalau kamu tanahnya terkutuk, kamu sudah kerja setengah mati, itu nggak bisa. Seperti Edom atau Esau, Ismail, itu tanahnya terkutuk. Maka harus dengan tangannya dia, ya, dengan mengandalkan kekuatannya dia sendiri, congti, pola, tabrak sana, ngerampok, nyenggol, korupsi. Untuk sukses dia harus begitu, saudara. Dia harus korbankan anak istrinya, dia harus segala macam ya. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, maka ada berkat dalam setiap pekerjaanmu. Makanya tetaplah bekerja, jangan takut jasmani, kerjakanlah. Anda yang bisanya kerja apa, walaupun saya sadar, jangan malu, pokoknya kerjakan sambil menunggu, sambil mencari ya kerjaan yang sesuai dengan jabatanmu. Jangan biarkan nganggur. Kamu bisa di YouTube ini ada banyak sekali contoh-contoh pekerjaan, dari mulai masak, kreativitas yang macam-macam ya. Tapi kalau kamu hatimu penuh dengan cinta, maka hidupmu akan kreatif. Itu loh masalahnya. Kreativitas itu didatang dari mana, saudara? Dari hati yang penuh cinta. Kalau hati kamu tidak penuh cinta, egois, ya kamu tidak kreatif. Tapi kalau kamu sangat hatimu penuh dengan cinta, maka kembangkanlah cinta itu dengan diakonia ya. Maka kamu akan kreatif. Di situ ada berkat-berkat. Di situ ada yang luar biasa surga. Dan ingat saudara ya, setelah di seberang sungai Yordan, ya kamu sepadang gurun, kamu dibersihkan, karakter yang baik, kamu mengalami kemenangan, kamu mengerjakan, melayani, melakukan pekerjaan Bapa, ya kan? Nah, maka itu akan menjadi tanah Kanaan. Kamu akan menikmati buah dari tanah perjanjianmu itu, saudara. Ya, mungkin kamu sekarang sudah ada di tanah perjanjian, tapi kamu tidak menikmati buahnya. Ya, karena apa? Karena kamu tidak mengerjakannya. Ayo, kamu tidak mengerjakannya, ya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu, kerjakanlah juga tanah perjanjianmu itu, saudara. Mau ngojek, mau kamu jadi tukang parkir, mau kamu jadi karyawan, jadi sales, jadi apa, kerjakan. Nanti melalui itu Tuhan akan memberkati hidupmu, saudara. Ya, kerjakan di Sungai Yordan. Jangan nyebrang nungguin di depan Sungai Yordan, ngarep-ngarep mana dari surga turun. Udah nggak ada lagi, saudara ya. Sudah nggak ada lagi. Ya, bahkan orang Israel saja, ya selama dia makan mana dari surga, dia latihan perang terus, saudara. Tapi Anda banyakkan enak-enakan, udah nunggu saja, nanti kan ada yang ngasih makan. Udah, ya nungguin yayasan saja, ngarep-ngarep. Kerja. Kalau kamu tidak kerja dan kita yayasan ngecek, Anda yang dapat bantuan dari yayasan, kalau Anda tidak bekerja dan sampai ketahuan, ya Anda tidak bekerja, bantuan itu kan dihentikan, saudara. Ya, kalau Anda tidak bekerja, kita evaluasi selama setahun bantuan itu. Kalau Anda tetap tidak bekerja, maka bantuan itu akan dihentikan. Karena yang tidak bekerja jangan makan. Ya, firman Tuhan berkata begitu. Tuhan Yesus memberkati.